Halo penggemar Busmania Community, selamat datang di channel kami yang akan membahas mengenai topik seputar dunia perbusan di Indonesia. Kali ini, kita akan mengulas mengenai apa saja sih fakta dan mitos bus pariwisata itu. Sebelum masuk ke topik utama, ada baiknya kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih bus pariwisata. Bus merupakan salah satu transportasi darat yang dapat menampung banyak orang sekaligus. Pada umumnya, di Indonesia bus dapat dibagi menjadi dua, yaitu bus trayek, angkutan, dan bus pariwisata. Bus trayek ini merupakan bus yang melayani asal, tujuan, dan rute tetap, baik terjadwal maupun tidak, dengan pelayanan jasa angkutan orang dan barang. Nah, kalau bus pariwisata ini melayani rute kemana saja dengan tujuan seperti namanya itu sendiri, yaitu ke tempat wisata. Walaupun namanya bus pariwisata, sebenarnya bus ini tidak harus untuk kebutuhan wisata, bisa untuk tujuan ziarah, acara keluarga, hajatan, dan masih banyak lagi tergantung dari keinginan orang yang menyewa. Dari penjelasan singkat tadi, tentunya bus pariwisata terdengar lebih santai dan memiliki tujuan yang beragam. Tapi jika melihat perbandingan pengelolaan dengan bus trayek, apakah bus pariwisata ini lebih ribet, banyak masalah, atau malah lebih mudah? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita ulik dari sisi pengelolaan bus pariwisata berikut ini. Nah, beliau merupakan anak dari pemilik bus pariwisata Trans yang sekaligus mengelolanya. Baik, apa kabar Mas Syahrul? Alhamdulillah baik, Mbak. Hari ini. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan nih. Apa benar perawatan bus pariwisata itu lebih murah ketimbang bus trayek? Ya, karena ada beberapa aspek dari sopir yang mengendarai, lalu jarak tempuh yang dilalui berapa puluh ribu kilometer bis itu melaju. Lalu perawatannya itu lebih sering daripada bus trayek. Kalau bus pariwisata ini kan bisa jadi 8.000 km itu sudah servis. Lalu dari segi fasilitas mungkin lebih lebih difokuskan, lebih ke intinya gitu, Mbak. Dari cerita teman-teman bus itu bis ini lebih sering diservis dan sopir-sopir itu mengendarainya itu lebih lebih nyaman, lebih halus seperti itu. Tidak terburu-buru waktu ya? Ya, jadi tidak terburu-buru waktu seperti itu, Mbak. Lalu apakah benar penghasilan kru dan supir bus pariwisata itu lebih besar ketimbang bus trayek? Tergantung dari perusahaan otobus masing-masing sih, karena manajemen keuangan itu berbeda-beda. Menurut saya sih iya, karena sopir dan kru itu biasanya mendapatkan pesangon dari penyewa dan tempat yang disinggahinya. Contohnya itu rumah makan dan pusat oleh-oleh. Jadi hasil akhir dari Total semuanya. Nah, dari total semuanya itu lebih banyak bus pariwisata daripada bus trayek. Seperti itu. Baik, masuk akal juga nih Mas. Oh iya, dari kesukaan nih, apakah benar karoseri Adiputro itu lebih banyak diminati dari kalangan bus pariwisata? Mayoritas memang iya, karena Adiputro menciptakan karya yang baru seperti double glass yang diciptakan pada tahun 2015 yang lalu dengan seri Jetbus 2 SHD. Karena permintaan
pelanggan-pelanggan semakin meningkat, sehingga karoseri-karoseri yang lain itu mengikutinya hingga sekarang. Sebenarnya apa sih keistimewaan dari bis Adiputro ini? Ya, sebenarnya sih keistimewaan karoseri Adiputro ini, jika ada bus model lama atau seri lama di-upgrade ke model yang baru, ke body repair, itu pasti merekomendasikan ke body Adiputro. Mengapa? Karena selain spare part yang melimpah, model yang begitu mewah, sehingga cocok untuk model pariwisata zaman sekarang. Cocok sama bus pariwisata sekarang ini. Iya Mbak, seperti itu. Wah, menarik sekali sepertinya Mas. Baik, ini ada pertanyaan terakhir nih yang mungkin membuat orang itu bertanya-tanya. Sebenarnya bagaimana sih cara menentukan harga sewa bus pariwisata itu sendiri? Dikarenakan tujuan yang dilalui jelas berbeda-beda setiap penyewanya. Ya mungkin berbeda ya Mbak. Dari model bus aja, model bus itu kan ada yang model lama, ada yang model baru, seperti yang sekarang. Jika model lama dan model baru itu disamakan dengan harga standar, pasti yang model bus yang baru pasti ada pro dan kontra, dan tidak akan laku yang model lama gitu. Yang model baru itu banyak fasilitas yang modern, interiornya dari yang model lama. Selanjutnya, rute dan tujuan kita harus tahu secara detail, lewat mana, jalur mana, lalu tujuannya kemana. Takutnya gini, jika rute itu jalannya terlalu kecil, takutnya bis itu nyangkut di tengah jalan. Lalu itu kan bisa merugikan kita sendiri dan orang lain. Nah, sebenarnya sih hal tersebut sering terjadi di kalangan bus pariwisata ya. Tinggal kitanya aja pinter-pinteran nyari rute dan tujuan yang dimana jalan tersebut bisa dilalui bus. Selanjutnya tujuan. Ketika tujuannya di luar Jawa, itu kan pasti ada biaya tambahan seperti BBM, bisa jadi e-tolnya, dan lewat kapal, tiket kapal kan, seperti itu. Baik, sangat bermanfaat sekali nih. Nah, gitu jadi teman-teman, Busmania mengenai bus pariwisata. Ternyata dalam pengelolaannya susah-susah gampang ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Baik, tiba saatnya kami berpamitan. Ikuti terus episode menarik lainnya dari dunia transportasi perbusan hanya di Ayo Naik Bis.